Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pemahaman Alkitab. Pada saat ini, kita bersama-sama akan melakukan pemahaman Alkitab dalam rangkaian kegiatan Bulan Kebangsaan Gereja Kristen Jawa Karangayu di tahun 2021. Sebelum pemahaman Alkitab ini kita mulai, mari kita bersama-sama nyanyikanlah nyanyian baru. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita awali kegiatan pemahaman Alkitab ini dengan bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena penyertaan dan pemeliharaan yang senantiasa kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh dikumpulkan, bahkan dipersekutukan dalam kegiatan pemahaman Alkitab. Kami mohon berkat, hikmat, dan pimpinan Tuhan, sehingga kegiatan pemahaman Alkitab yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak, dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pemahaman Alkitab saat ini adalah semangat multikultural sebagai dasar pelayanan. Semangat multikultural sebagai dasar pelayanan. Pertanyaan kita bersama adalah, apa multikultural itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti multikultural adalah bersifat keberagaman budaya. Saya ulangi, bersifat keberagaman budaya. Sedangkan multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan.
Tercakup dalam pengertian budaya adalah para pendukung budaya, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif, yaitu suku bangsa dan ras, gender, dan umur. Ideologi bangsa Indonesia sendiri sudah merepresentasikan penghargaan terhadap multikultural, yaitu di dalam Pancasila yang dimanifestasikan dalam sistem demokrasi Pancasila. Kita sebagai orang percaya perlu menjunjung tinggi penghargaan terhadap multikultural. Markus D. L. Dawa mengatakan bahwa perbedaan budaya harus dipandang sebagai anugerah Allah. Bahwa kita membutuhkan budaya lain untuk melihat keterbatasan budaya sendiri dan memperluas pemahaman kita akan Allah dan kompleksitas serta keutuhan ciptaan. Implikasinya kita perlu memiliki sikap inklusif kritis. Ini mengandung arti kita terbuka dengan kemajemukan budaya di sekeliling, baik menerima maupun saling memberikan penghargaan terhadap kemajemukan budaya. Langkah praktis yang dapat kita sumbangkan bagi kesatuan di dalam kemajemukan budaya Indonesia adalah memberikan pengajaran jemaat untuk mengembangkan sikap menerima dan menghargai serta mengapresiasi kemajemukan budaya di Indonesia dengan penuh kasih. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang multikultural, teks Alkitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 juga membicarakan akan hal itu, termasuk bagaimana sikap di dalam menerima multikultural. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan dari teks 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 yang akan dibacakan oleh Ibu Ida Damayanti. Dipersilakan, monggo Ibu. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh tubuhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus.
supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapatkannya untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih Bu Ida yang sudah membacakan ayat dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Rasul Paulus, kota Korintus merupakan kota kuno yang cukup maju. Karena kota Korintus menjadi pusat perdagangan, ekonomi, budaya, dan juga intelektual. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika di kota Korintus ini terdiri dari berbagai macam latar belakang, kelompok maupun golongan yang ada di sana. Seperti kepelbagaian etnis, ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Kepelbagaian sosial, orang merdeka dan budak. Kepelbagaian kelompok, ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Kristus. Ada juga kepelbagaian karunia. Ada yang memiliki karunia bahasa roh, karunia penyembuhan, karunia mengajar, memimpin, menasihati, dan lain-lain. Berbagai latar belakang umat ini tentu tidak hanya menjadi kekayaan tersendiri bagi jemaat Korintus, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman ataupun persoalan. Dalam perikop 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 ini ditegaskan bahwa Rasul Paulus sedang menggarap masalah kepelbagaian karunia. Masalah ini menjadi serius karena ada orang-orang yang menganggap dirinya superior dan sebaliknya ada orang-orang yang merasa inferior. Yang superior menganggap sebagai kelas 1 yang menerima karunia ekstravagan yang luar biasa. Sedangkan yang menerima karunia yang dianggap biasa-biasa saja ditempatkan sebagai kelas 2. Karena merasa diri lebih dari yang lain, mereka pun menjadi sangat individualistis, mengeksklusifkan diri, bahkan menganggap remeh yang lain. Maka terjadilah perpecahan dan perselisihan
di antara jemaat di Korintus. Hal itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya bahwa keberadaan orang percaya adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, di mana walaupun tubuh terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Pada bacaan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 terdapat salah satu di antara gambaran paling terkenal mengenai kesatuan jemaat, yaitu seperti sesosok tubuh. Tubuh terdiri dari banyak anggota, tetapi di dalamnya ada satu kesatuan yang esensial. Di dalam Kristus segenap anggota yang bermacam-macam itu menemukan kesatuan mereka. Dalam arti sesungguhnya, kita harus menjadi tubuh Kristus. Tangan-tangan kita untuk melakukan pekerjaannya, kaki-kaki kita untuk melaksanakan berbagai perintahnya, suara kita untuk berbicara baginya. Tubuh disebut sehat dan efisien hanya ketika setiap anggota melakukan fungsinya dengan sempurna. Anggota-anggota tubuh tidak saling iri satu terhadap yang lain dan tidak saling menginginkan fungsi-fungsi yang dimiliki yang lain. Untuk itulah kita bisa melihat yang seharusnya ada di tubuh Kristus seperti berikut. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Yang kedua, kita harus saling menghargai satu terhadap yang lain. Dan yang ketiga, kita harus saling bersimpati satu terhadap yang lain. Selanjutnya, Paulus menyampaikan tentang peran atau fungsi para anggota tubuh, yaitu yang pertama, para rasul sebagai tokoh utama di dalam jemaat dan yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Yesus. Yang kedua, para pengajar sebagai tokoh yang harus membangun iman orang-orang yang bertobat, yang dimenangkan oleh khotbah para pekabar Injil dan para rasul. Yang ketiga, para pelayan sebagai penolong bagi kaum miskin, anak-anak, yatim piatu, janda-janda dan orang asing. Dan yang keempat, para administrator atau kubernesis, orang-orang yang mengerjakan administrasi gereja. Semua otoritas dan jabatan itu pasti penting pada situasi dan kondisi masing-masing. Di bagian akhir, Paulus melanjutkan pembicaraan mengenai sebuah karunia yang lebih utama daripada semua karunia yang lain, yaitu kasih. Kasih merupakan satu-satunya hal yang dapat mengikat jemaat ke dalam sebuah kesatuan yang sempurna. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berbeda-beda, tapi satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah tangan, mata, kaki, telinga, dan lainnya yang memiliki satu kepala, yaitu Kristus. Ayat 12 berkata, tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Mereka banyak dan beragam, tetapi sesungguhnya mereka adalah satu tubuh, karena telah dibaptis dalam satu roh dan diberi minum dari satu roh. Manusia memang sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan kita yang ada di dalam Tuhan pun tetap merupakan suatu keanekaragaman. Contohnya kita sebagai gereja, sebagai jemaat, warga gereja, terdiri dari berbagai latar belakang, suku,
strata sosial. Kita juga memiliki aspirasi ataupun harapan dan tujuan yang bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Juga inspirasi ataupun ide-ide kreatif, gagasan-gagasan satu dengan yang lain yang berbeda, tetapi memiliki maksud yang sama untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan Tuhan. Paulus menggunakan sebuah metafora yang menggambarkan kesatuan tubuh dan banyak anggotanya. Di ayat 13, Rasul Paulus mengatakan bahwa kesatuan itu dinyatakan dengan tidak adanya lagi orang Yahudi, orang Yunani, budak, orang merdeka, kaya, miskin, dan sebagainya. Jemaat bukan dipersatukan oleh kemiripan atau kecocokan tertentu. Jika persekutuan didasarkan akan hal itu, maka yang akan terjadi adalah malah pengkotak-kotaan di dalam persekutuan, seperti yang terjadi di jemaat Korintus yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Namun jemaat dipersatukan karena mempunyai satu kepala, yaitu Kristus. Ayat 13 ini mengajarkan kita untuk menerima satu sama lain walaupun ada perbedaan. Perbedaan bukan merupakan sesuatu yang utama. Sebab yang utama adalah Roh yang mempersatukan kita. Dan Tuhan sendiri yang sudah menerima kita sebagaimana adanya. Oleh karena itu, agar terhindar dari perpecahan dan tercipta sebuah kesatuan di antara jemaat Tuhan, ada beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam diri orang percaya. Salah satunya adalah saling membutuhkan. Pada umumnya, semua orang akan merasa betah dan nyaman berada di dalam sebuah komunitas, perkumpulan, atau lingkungan bila ia mendapatkan dua hal, yaitu diterima dan dibutuhkan. Begitu pula kesatuan tubuh Kristus akan tercipta apabila masing-masing anggota jemaat dapat menerima keberadaan anggota yang lain dengan baik dan masing-masing orang punya rasa saling membutuhkan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 22. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dalam hal apapun kita selalu memerlukan orang lain. Karena itu kita harus belajar menerima keberadaan orang lain dan dengan jujur mengakui bahwa sehebat apapun kita tetap membutuhkan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itulah, maka tidak selayaknya lah apabila kita memandang rendah ataupun meremehkan orang lain hanya karena mereka berbeda dengan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang bersama-sama kita akan melakukan tanya jawab untuk mendalami teks kita ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut saudara bagaimanakah bersikap yang realistis di konteks kehidupan multikultural saat ini? Saya ulangi, menurut saudara bagaimanakah bersikap yang realistis di konteks kehidupan multikultural saat ini? Monggo, Bu Ken Julas mungkin mau memberikan tanggapannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kita sudah melihat keteladanan dari Rasul Paulus dalam menghadapi perbedaan di kalangan umat Kristiani pada zaman itu. Jika diterapkan di zaman sekarang, perbedaan itu tidak hanya terletak dalam konteks budaya saja,
namun juga agama, ras, dan golongan ataupun suku. Menghadapi perbedaan tersebut, maka yang harus dilakukan adalah sikap terbuka dengan cara tidak menghakimi cara hidup orang lain, tidak merasa paling benar sendiri, sehingga dapat menerima perbedaan dengan baik. Pun demikian halnya ketika kita berhadapan dengan orang lain yang berbeda agama sekalipun, meski di dalam hati kita meyakini bahwa kebenaran sejati adalah Kristus. Namun kita tetap harus menghormati dan menghargai keyakinan lain, karena meski berbeda ajaran kita, semua sebagai warga negara wajib untuk saling mengasihi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Sekian atas jawaban kami. Terima kasih, Bapak. Matur nuwun. Terima kasih Bu Ken Yulas untuk tanggapannya. Jadi intinya bahwa kemajemukan atau keberagaman itu adalah suatu hal yang wajar ya. Saya kira di negara atau masyarakat manapun pasti memiliki kemajemukan atau keberagaman ya. Namun yang penting adalah bagaimana sikap kita bisa menerima keberagaman atau kemajemukan yang ada. Bahkan di Indonesia sendiri ya, kalau kita mau melihat realitas ya sungguh-sungguh sangat beragam, majemuk ya. Apalagi Indonesia ini kan terdiri dari berbagai pulau, ya banyak suku, ya beragam adat istiadat, budaya, tradisi, memiliki berbagai macam agama, keyakinan, kepercayaan dan seterusnya, ya. Yang tentu sikap menerima dan menghargai perbedaan itu sangat penting. Demikian, terima kasih Bu Ken Yulas. Selanjutnya, yang kedua adalah apa usaha saudara untuk terus menjaga semangat multikultural. Jadi usaha yang perlu kita lakukan dalam rangka terus menjaga semangat multikultural itu apa? Mas Damar mungkin mau menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Nathanael atas waktu dan kesempatannya. Ya, usaha ya, usaha kalau yang saya amati masih sangat perlu dikembangkan untuk dari segi pendidikan, karena dari situlah awal mula dari pemahaman anak-anak kita nanti ke depannya, memahami dan menerima satu sama lain. Yang paling simpel apa? Yaitu untuk kebudayaan, ajaran kebudayaan di setiap negara ataupun kebudayaan antar suku di Indonesia itu berbeda-beda. Nah, ada kemungkinan dan ada yang masih banyak harus dikembangkan untuk bagaimana cara kita untuk mengajar anak-anak kita ini untuk bisa memahami dan menerima kebudayaan yang berbeda-beda ini. Dan itu semua ada di dalam sejarah, cerita yang tidak enak, itu masih banyak ada di jelas di ingatan kita. Contoh misalnya konflik antar ras atau antar suku di Sampit, itu tentu sangat menimbulkan luka bagi beberapa warga di Indonesia ini, bahkan mungkin sampai sekarang, dan itu tentunya tidak ingin terulang. Maka dari itu perlu pelajaran sejarah kebudayaan untuk anak-anak kita sehingga itu tidak terulang kembali. Itu dari saya. Oke, artinya yang perlu didorong ya
atau diupayakan terus-menerus agar menjaga semangat multikultural itu ya adanya sikap yang mau menerima perbedaan, saling menghormati, ya toleransi dan seterusnya begitu. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi kendala saudara untuk dapat mewariskan semangat multikultural bagi orang-orang dan lingkungan terdekat? Jadi kendalanya apa ya supaya kita bisa menerima perbedaan, kita bisa toleransi, kita bisa saling menolong meskipun dengan latar belakang berbeda. Apa Pak Tri kendalanya kira-kira nek menurut panjenengan ya di lingkungan sekitar panjenengan yang paling dekat atau dalam keluarga misalnya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan ini. Kalau menurut saya secara pribadi dalam artian kendala dalam mewariskan semangat multikultural bagi orang-orang dan lingkungan terdekat itu ya rasa ego kita masing-masing. Karena untuk menjaga persatuan itu kita tidak boleh mengutamakan diri kita sendiri. Kita tidak boleh merasa paling berfungsi. Dalam suatu kegiatan misalnya, tidak hanya satu orang itu dapat menyelesaikan kegiatan. Mesti ada fungsi-fungsi yang lain yang meskipun itu dari jabatan atau di dalam porsi struktural yang paling rendah pun, tanpa ada dia tidak akan menjadikan hasil yang maksimal. Dan itu merupakan suatu tadi yang kita menjadi kendala rasa ego kita. Kalau dalam pepatah Jawa, di keluarga saya juga dikatakan berpeganglah pada istilah kulo niki sinten. Kulo niki sinten, jadi kita bisa mengakui, kita bisa menerima, kita bisa mengisi kekurangan-kekurangan teman kita lain, kita jaga persatuannya, dan kita juga merasa kita lebih. Seandainya kita pimpinan, asal seenaknya sendiri menyuruh bawahan, tanpa ada dia tidak akan berhasil semuanya kegiatan dan usaha dan ibadah itu. Jadi ya itu tadi yang menjadi kendala dalam mewariskan atau menjaga semangat multikultural bagi orang-orang dan lingkungan seorang itu, rasa egois kita yang menjadi pokok utama. Mungkin itu Bapak jawaban yang saya berikan. Terima kasih waktu yang mulia. Terima kasih Pak Triyono ya. Jadi ada beberapa kendala ya yang disampaikan oleh Pak Triyono dalam rangka untuk mewariskan semangat multikultural ya bagi orang-orang dan lingkungan terdekat kita ya. Yaitu tadi sikap mau menangnya sendiri, pementingan diri sendiri dan egois. Nah, sikap-sikap itu harusnya tidak dilakukan ya supaya semangat multikultural itu bisa diwujud nyatakan dengan baik. Salah satunya tadi dengan sikap yang mau merendahkan hati ya, tidak sombong ya. Sopo aku iki utawa kula menika sinten ya. Dalam arti merendahkan hati bahwa kita pasti juga punya kekurangan sehingga butuh orang lain untuk melengkapi, begitu ya maksudnya ya, bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita juga membutuhkan orang lain supaya tugas-tugas kita, pelayanan kita, karya pelayanan kita juga semakin baik karena ditopang oleh banyak orang, begitu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak untuk tanggapan, untuk pendapat yang boleh disampaikan dalam PA malam hari ini. Apa mungkin ada yang ingin masih mau disampaikan lagi? Bukan Yulas? Ya, terima kasih Bapak Pendeta Nathanael. Saya akan menambahkan sedikit untuk pertanyaan yang ketiga. Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, maka jelas perbedaan merupakan hal yang alamiah. Baik itu beda suku, ras, dan agama. Jelas untuk menerima perbedaan ini bukan perkara mudah, karena tiap orang pasti memiliki kebenarannya sendiri. Tepat disinilah yang kadangkala menjadi kesulitan tersendiri dalam mewujudkan semangat multikultural. Terkadang karena orang terbiasa berinteraksi dengan kalangannya sendiri, maka akan sulit menerima orang lain. Selain itu, maraknya hoaks di kalangan masyarakat
juga cukup mengganggu usaha untuk menerapkan semangat multikulturalisme. Hal ini dapat terbukti dari munculnya konflik yang dilatar belakangi oleh hoaks atau berita bohong. Oleh karena itu, solusinya adalah yang pertama adalah bersikap terbuka dan tidak mudah emosi. Yang kedua adalah tidak mudah percaya pada berita hoaks dengan terlebih dahulu mengecek kebenaran berita atau saring sebelum sharing. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Ken Yulas untuk tambahannya. Saya kira cukup Bapak Ibu dan Saudara untuk tanya jawab, pendalaman teks, juga tema pemahaman Alkitab malam hari ini, semangat multikultural sebagai dasar pelayanan. Pada prinsipnya bahwa multikultural merupakan sebuah kenyataan, ya, artinya bahwa keberagaman, perbedaan itu selalu ada dimanapun, ya, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan juga dalam kehidupan di lingkungan terkecil yaitu keluarga. Nah, bagaimana kita menyikapi keberagaman perbedaan yang ada, yaitu dengan sikap yang terbuka, dengan sikap yang mau menghargai, mau menerima perbedaan, bahkan harus ada sikap yang toleran satu dengan yang lain, saling menolong dan juga saling membutuhkan. Kemudian hindarilah sikap pementingan diri sendiri, sikap yang mau mencari menangnya sendiri dan juga egois, ya. Sehingga semangat multikultural ini boleh mendasari di dalam setiap gerak-gerik karya kita, termasuk di dalam pelayanan, khususnya di dalam kehidupan bergereja. Kiranya pemahaman Alkitab yang sudah kita lakukan bersama ini sungguh memberi nilai-nilai kekristenan yang luar biasa, khususnya dalam kehidupan iman kita, sehingga kehidupan kita semakin memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu, Bapak, dan Saudara. Oleh karena itu mari kita akhiri kegiatan pemahaman Alkitab ini dengan bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan pimpinan yang Tuhan berikan melalui kegiatan pemahaman Alkitab dalam rangkaian kegiatan Bulan Kebangsaan tahun 2021 ini. Kiranya kami dimampukan untuk memiliki semangat multikultural sebagai dasar pelayanan. Kami juga berdoa untuk majelis, komisi-komisi, blok-blok, tim-tim, panitia-panitia, dan pepandan-pepandan di lingkungan GKJ Karangayu. Tuhan berkati, sehingga di tengah keberagaman kami terus-menerus senantiasa sinergi di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pemeliharaan iman warga gereja. Kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Karangayu khususnya, agar kami dimampukan untuk saling menerima, saling menghormati, saling menolong di tengah kepelbagaian yang ada, sehingga kehidupan gereja kami semakin kokoh, semakin utuh sebagai tubuh Kristus. Tuhan jauhkan kehidupan bergereja kami dari segala perpecahan, sehingga kehidupan kami senantiasa di dalam kedamaian, di dalam keharmonisan, di dalam kesatuan, di dalam berkat perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati, sehingga melalui para pemimpin bangsa kami, kehidupan bangsa kami di tengah kepelbagaian dan kemajemukan ini terus hidup di dalam persatuan dan kesatuan, hidup di dalam sikap yang saling menerima, menghargai perbedaan, bahkan sikap yang saling menolong di tengah berbagai kesulitan. Sehingga dengan demikian
kehidupan yang semakin aman, nyaman, adil, makmur, damai, dan sejahtera boleh terwujud nyata. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona juga Tuhan berkati, sehingga melalui kebijakan-kebijakan yang dinyatakan, virus corona penyebarannya boleh diatasi, sehingga boleh dicegah dengan baik penyebarannya, sehingga kondisi kehidupan bangsa kami semakin sehat, semakin kuat di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Upaya vaksinasi yang saat ini terus dilakukan, Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga banyak dari warga masyarakat yang memberi diri untuk divaksin, sehingga dengan demikian kondisi tubuhnya juga akan semakin kuat dan sehat. Kami serahkan juga untuk tenaga medis yang menangani, yang merawat para pasien yang terpapar virus corona. Tuhan beri hikmat, beri kemampuan, beri pertolongan, sehingga para tenaga medis yang merupakan garda terdepan di dalam penanganan para pasien COVID-19 ini boleh melaksanakan tugasnya di dalam kekuatan, kesehatan, dan pelindungan Tuhan. Demikian pula untuk keluarganya juga Tuhan senantiasa lindungi di dalam kekuatan dan kesehatan. Inilah Tuhan, seruan syukur dan syafaat kami, yang semuanya ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah pemahaman Alkitab dalam rangkaian Bulan Kebangsaan di tahun 2021 yang dapat kita laksanakan bersama. Terima kasih atas dukungan, atas partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.